tidak? Diuji. Apa ujian Bapak? Ini menghadapi mak lampir. Ini ujian. Ini mak lampir. Semua kita diuji. Ibu diuji, bapak diuji, Pak Lurah diuji nggak Pak? Hah? Diuji nggak? Diuji. Berat betul ujian. Pak Camat diuji nggak Pak? Diuji. Pak Dewan diuji nggak Pak? Diuji. Ustadz Ucai diuji nggak? Diuji. Kita semua diuji Allah. Apa ujian Ustadz? Ujianku pertama, ada teh manis. Ujian betul rasanya. Yang kedua, apa ujian Ustadz? Nih fotoku. Pecah-pecah mukaku boleh buat. Tengoklah. Pecah-pecah mukaku. Tak foto tahun berapa diambil orang? Lebih gaya dipoto, Pak. Ini ujian. Hari ini maaf Bapak Ibu, kita bangga. Kenapa bangga? Di mana-mana dipasang fotoku, disebar di grup-grup. Hadirilah Isra Mi'raj bareng Ustadz Ucai. Bangga kita hari ini. Terus di mana ujiannya Ustadz? Ujiannya nanti selesai acara, berebut orang nak mengambil ini untuk tutup kandang ayam di rumah. Itulah ujian itu. Besok datang ketiban ini betai-tai lah muka awak besok. Ini parah ini. Makanya aku kalau diminta foto agak-agak maju mundur aku mau ngasih. Ujian, orang hidup diuji Allah. Kenapa? Janji Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah kujadikan mati dan hidup itu, kata Allah, adalah untuk ujian. Maka semua kita diuji. Liyabluwakum, kata Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqar di dalam Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir, kalimat liyabluwakum ini Bapak Ibu adalah kalimat yang istimewa. Liyabluwakum artinya ujian, tapi ujian di sini dalam kitab Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir, kata Dr. Sulaiman Al-Asqar, ujian hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Ujian itu Pak hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman Bapak Ibu. Kalau orang hidup pasti dia akan merasakan hidup ini sebagai ujian. Kenapa? Ada aturan yang harus dia ikuti. Betul apa ya? Betul apa ya? Nah sekarang begini, aturan dibuatkan untuk ditaati. Aturan yang membuat makhluk saja harus ditaati. Ya benar ya? Contoh, Pak polisi nggak pakai helm, Bapak Ibu naik motor. Sini bilangnya motor apa kereta? Kereta apa motor? Sok kali kau. Pak polisi menengok Bapak Ibu berkendara nggak pakai motor, nggak pakai helm. Kira-kira kena tilang nggak? Kenapa? Ada aturan. Nah sekarang ini aturan kan yang buat manusia Bang. Aturan yang buat manusia saja, kalau tahu salah dilanggar kena sanksi. Betul ya? Apalagi aturan yang buat ini yang nyiptain manusia Allah, maka sanksinya lebih gede kalau kita mau melanggar aturan Allah. Jadi orang yang beriman ini, kalau dia hidup di muka bumi Allah, dia sadar hidup ini ujian, dia sadar juga akan aturan Allah. Sehingga apa? Dia akan hati-hati dalam berbuat di muka bumi Allah. Hati-hati kita. Makanya kita ini harus punya iman. Jadi dewan harus punya iman. Pak Dewan, dengar dulu, jangan main handphone aja kerjaanmu Pak. Benar. Namanya pandangan umum. Apa yang ku pandang ku umumkanlah. Yang merokok nggak mau merokok
aja Pak, nggak apa-apa lanjut. Kalau merokok kan boleh, nggak apa-apa. Lanjut aja merokok Pak. Cuman aku berdoa, siapa yang aku ceramah dia merokok, doakan muncung dia terbakar. Aku dari tadi menahan masam, dia pulang aja kereta, kita berhenti dia. Biar menjadi. Satu mati. Lanjut. Ya. Senang kali dia ketawa. Coretnya dari PKH dua. Jadi pejabat harus punya iman. Kenapa? Supaya kalau pejabat punya iman, dia paham aturan Allah, dia nggak semena-mena. Wop, keluar barang tuh. Siapa? Yang kali jangan lama kali ya. Aku udah bercakap baru keluar. Kapan aku minumnya? Tipis sekali pergaulannya, nggak paham. Gigi kali aku nengoknya. Ya. Tutup biar tetap panas. Mau ngatur aja kau. Dia main apa kau? Ya, lanjut. Kasih ya bang. Ya. Oh itu. Teh manis ada, la segar ada. Air putih dalam gelas ada, dalam botol ada, buah-buahan lengkap. Dari jauh macam sesajen ku tengok. Sesajen. Tinggal nambah kemenyan aja berasap deh. Ada itu Bang. Lanjut. Hidup harus punya iman ya, supaya kita sadar kalau kita ini ada aturan dari Allah lah, supaya kita nggak semena-mena dalam hidup. Jadi pejabat harus punya iman supaya taat aturan Allah. Jadi camat, harus taat sama aturan Allah. Pondasinya apa? Iman, supaya nggak macam-macam. Jadi lurah, Pak RW mana? Turun betulan ya? Meracun kawan itu sekali. Suruh naik lagi, meracun. Betul meracun. Cuma cewek. Jadi lurah harus punya iman supaya apa? Paham akan aturan Allah. Siapapun kita ini, iman sebagai pondasi supaya kita hati-hati dalam hidup ini Pak. Orang beriman dia sadar hidup ini ujian dari Allah. Ada ujian, ada aturan, ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa Ustaz? Apa yang sudah kita perbuat di muka bumi Allah nih bakal kita dimintai pertanggung jawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana nanti mulutmu bakal dikunci, mulutmu yang tak ada tulang lidahmu, bekelok kanan kiri atas bawah menutupi aibmu. Nanti dikunci Allah, tangan dan kaki kita yang akan bercakap di hadapan Allah. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Gak ada cerita Ustadz mintai pertanggungjawaban, bukan mudah jadi pendakwa nih. Apa yang dia cakapkan harus dia lakukan. Berat Bu. Kau pikir enak? Enggak. Berat kali jadi pendakwa. Jarang ketemu bini, jauh dari keluarga, ya Allah. Ya benar Bu. Jumpa cuman di bandara, itu pun cuman setengah jam. Mau ngapain di bandara setengah jam? Tengok-tengokan aja lah. Maka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sombong kita hari ini dengan lisan kita yang tiada bertulang. Dikeluhkan Allah, dikunci Allah, tangan dan kaki awak yang akan bercakap di hadapan Allah. Jangan sombong kita. Ibu dimintai pertanggungjawaban, bapak dimintai pertanggungjawaban, camat dimintai pertanggungjawaban, dewan, lurah, semua dimintai pertanggungjawaban, Ustadz Ucai, semua dimintai pertanggungjawaban. Maka hati-hati ya Bu ya, Bu. Tapi orang yang
hidup di muka bumi Allah ini tak ada imannya, maka dia takkan pernah menganggap hidup ini sebagai ujian, Bapak Ibu. Itulah model orang yang suka-sukanya aja hidup. Yang penting dia lapar, dia kenyang, makan. Kalau dia lapar, dia makan. Yang penting dia kenyang. Yang penting dia tidur nyenyak. Perkara ibadah los, enggak dipikirkannya. Yang penting dirinya cukup, yang lain enggak dipikirkannya. Inilah orang yang suka-suka hidup. Panggilan azan, hayya 'alas shalah, kau sajalah, digantinya, hayya 'alal falah, aku tak falah, tak mau dia. Hati-hati. Tapi Ustaz, ya, aku tengok orang yang tidak pernah ke masjid tuh, orang yang tidak pernah masuk masjid, sholat ke masjid, tidak pernah ikut taklim, ada tabligh akbar, jarang datang, sekali datang di pinggir-pinggir jalan. Aku nggak bilang kalian. Benar. Tapi kenapa Ustadz ya? Ku tengok-tengok hidup dia tuh lancar aja. Tidak pernah dia ibadah, tidak pernah dia dekat, tidak pernah dia silaturahim, tidak pernah dia datangi Allah, tidak pernah dia ke masjid, tidak pernah dia taklim, tidak pernah dia sedekah. Tapi Ustadz, kenapa ya Ustadz? Hidup dia itu lancar aja, urusannya gampang aja, nggak ada susah hidup dia Ustadz. Hati-hati, inilah yang bahaya coba. Kenapa? Bisa jadi ini istidraj, saudaraku. Istidraj itu apa? Sengaja dicekoki Allah dia kesenangan hidup, dititipkan banyak kenikmatan hidup, supaya apa? Dengan kenikmatan dan kesenangan yang dititipkan Allah kepadanya, dia semakin lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti begitu mati, enak hitungannya, tak apalah lagi tanya-tanya. Mau ambil, tuh campakkan langsung, bang, selesai. Enak hitungannya, Pak. Kan kita jangan diri kalau nengok orang nggak pernah ibadah, nggak pernah dekat sama Allah, nggak pernah silaturahim, nggak pernah takliman, tapi hidupnya mulus-mulus terus, kita nggak usah iri. Bisa jadi itu istidraj. Bener ya? Hati-hati kita ya. Makanya maaf Bapak Ibu, Bu, Pak, dengar. Ujian yang paling sulit itu sebenarnya bukan susah. Kalau ujian dikasih susah, dikasih miskin, dikasih kiri, dikasih melarat, enak Pak. Kenapa enak Ustadz? Ujiannya nampak, jelas. Dikasih lapar, kerasa. Macam aku nih. Terasa kali udah. Dikasih lapar, terasa. Dikasih sakit, terasa. Dikasih mati, nampak mayitnya. Apalagi dikasih miskin, nampak susahnya. Ujiannya jelas, melewatinya gampang, tinggal ikhtiar, usaha, minta ampun, usaha, jadi. Ya kan iya, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh bakal dapat, kan begitu. Dia sakit, usaha berobat, sehat. Dia susah hidupnya, berusaha cari kerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, selesai ujiannya. Asalkan mau bergerak, Allah kasih. Jadi ujian yang paling berat itu bukan ketika kesulitan hidup, bukan. Tapi ujian yang paling berat itu Bang, ujian yang paling berat itu Bu, ketika kita dititipi kesenangan. Nah ini yang sulit melewatinya. Dari nggak jadi apa-apa sekarang jadi apa-apa, sombong. Dulu bukan siapa-siapa, sekarang dewan, dewan, sombong. Jalan nggak nyentuh tanah, ngambang. Orang sana dulu bukan siapa-siapa, sekarang jadi camat, sombong. Jalan nggak nyentuh tanah, ngambang. Dulu nggak dikenal orang, sekarang dikasih Allah popularitas, sombong. Jalan nggak nyentuh tanah, ngambang.
Banyak orang ketika dititipi kesenangan dan kenikmatan hidup itu lupa dari mana dan untuk siapa kesenangan dan kenikmatan ini siogiannya kita arahkan Bapak Ibu. Ujian yang paling berat itu begitu. Orang, maaf, orang jarang tersandung di batu besar, tapi kena kerikil kecil, orang jarang selamat, pasti terpeleset. Betul ya? Betul ya? Maka jangan sepelekan sesuatu yang sepele Bapak Ibu. Bisa jadi yang sepele itu mendatangkan berkah, bisa jadi yang sepele itu mendatangkan murka. Maka hidup jangan suka menyepelekan sesuatu yang sepele. Kesenangan jangan sampai jauhkan kita dari Allah. Ada nggak orang yang dititipi kesenangan terus dia lupa sama yang ngasih senang? Ada nggak? Ada nggak? Ada orang sini. Orang sini ada. Mengantukkan ke tiang speaker ini. Apa yang perlu kita sombongkan hari ini kok? Gak perlu itu ah. Banyak orang sekarang ketika dulu nggak ada apa-apa dekat sama Allah, begitu jadi apa-apa lupa sama Allah. Siapa contohnya? Tuh. Salabah. Siapa Bu? Salabah. Salabah Pak. Salabah tahu? Salabah. Tahu? Salabah. Kenal? Salabah. Salabah. Kenal? Orang Sekupang. Maaf. Dulu tuh Salabah miskin kirim melarat Pak Bu. Hartanya nggak ada, tapi maaf 5 waktu ke masjid terus. 5 waktu ke masjid terus. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya di masjid. Rajin jemaah sama Nabi. Saya bukan nggak bilang orang sini nggak rajin ke masjid, rajin. Pak Camat pun rajin ke masjid ya, insya Allah ya, rajin ya. Pak Lurah pun rajin insya Allah ya, rajin lah. Subuh di masjid, Pak Lurah, zuhur masjid, asar masjid, maghrib masjid, isya masjid. Enggak pulang-pulang. Kenapa Ustaz? Engkau kunci di kamar mandi masjid. Ya. Nih, dulu Salabah itu kirim melarat nggak ada hartanya Bang, tapi rajin ke masjid. Sampai-sampai Nabi tanda sama Salabah itu. Yang buat Nabi tanda sama Salabah itu apa Ustaz? Nabi itu kalau nengok Salabah selesai sholat, Salabah nggak pernah ikut doa bareng. Ulang jalan sih. Selesai sholat cabut, ada alasannya. Ini bukan menyudutkan salah satu paham ya. Terserah mau pahammu apa sekarang ini. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kan kuncinya ibadah mah ikhlas, kan begitu ya. Gak usah ngerecokin yang kayak begitulah. Gak usah kita ngurusin orang-orang yang sudah mau rajin ke masjid Bang. Jangan cari salah benernya, bukan tugas kita. Ngapain kita ngurusin orang yang udah mau masuk ke masjid? Yang kita pikirkan sekarang cemana caranya orang yang belum mau ke masjid, cemana caranya mau datang ke masjid. Betul? Betul? Gak usah cari bener salahnya lagi. Gak usah nyalahin 11 salah, 23 yang benar, 23 yang benar, 11 yang salah. Gak ada yang salah. Yang salah itu siapa? Siapa yang salah? Enggak sholat. Yang nggak sholat. Yang kunut salah, yang nggak kunut yang benar, yang benar yang nggak kunut, yang kunut salah. Nggak usah begitu lagi, udah selesai udah. Itu dari zaman Nabi Adam udah begitu recok udah. Yang salah bukan perkara yang berkunut tak berkunut, yang salah itu yang tak sholat. Selesai. Nggak usah nyinyir kali bibir kau. Jijik aku ya. Orang kok suka kali menilai orang. Nggak usah. Ini Salabah selesai sholat langsung balik. Kenapa? Ditanya sama Nabi. Salabah, kemari kau dulu. Salabah, sini Salabah. Ya Rasul. Kau kenapa ku perhatikan? Kau rajin ke masjid berjemaah, tapi kenapa siap sholat kau langsung pulang Salabah? Apa nggak pengen zikiran dulu? Apa nggak pengen doa bareng-bareng sama kami? Kata Nabi. Begini ya Rasul, sebenarnya bukan nggak pengen kan. Siapalah yang nggak mau engkau yang berdoa, kami yang mengaminkan ya Rasul.
Siapalah yang nggak mau? Engkau yang memimpin doa, kami di belakang mengaminkan, pasti doa kami diijabah Allah. Tapi ya Rasul, ada masalah. Apa masalahnya Sa'labah? Malu mau ngomong Rasul? Ngomong aja. Sarung. Kenapa sarungmu sarung ya Rasul? Ya kenapa sarungmu sarungku cuma satu. Ini pun dulu hadiah sunat masal. Waktu Pak Dewan kampanye. Itulah kira-kira. Tem Sa'labah juga kayaknya. Terus kenapa kalau sarungmu cuma satu? Maaf ya Rasul, kalau aku lama-lama pulang dari masjid, itu istriku di rumah udah nunggu, harus gantian kain kami ya Rasul. Kalau nanti saya lambat pulang, waktu sholat habis, istri saya kan jadi nggak sholat ya Rasul. Oh, jadi istrimu sekarang nunggu ya Rasul. Itulah Bu, istri Sa'labah itu kerjaannya nggak banyak, cuma satu aja, nungguin sarung. Ya benar Bu, itu istri Sa'labah tuh nungguin sarung, mondar mandir gitu nungguin sarung. Istri Sa'labah nggak ada kerjaan lain kecuali nunggu sarung lakinya. Lebih nikmu Pak, kerjaannya nungguin apa? Kajian. Itu istri Sa'labah kalau nengok Sa'labah pulang seneng. Kenapa seneng? Yes, sarungku pulang. Sarung. Kenapa? Dia bisa sholat. Oh begitu masalahnya Sa'labah ya. Kalau begitu Sa'labah begini ya, besok selesai kau sholat zuhur, kau jumpai aku Sa'labah, kata Rasulullah. Ada hal apa ya Rasul? Udah datang aja dah, yang penting besok kita ketemu. Oke. Sa'labah pulang, besok ketemu sama Nabi selesai sholat zuhur. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Sa'labah. Ya Rasul, gerangan apa engkau memanggil saya? Begini Sa'labah, ini ada kambing 2 ekor. Kambing ini kuhadiahkan untukmu, kuberikan kepadamu, tolong rawat dan jaga kambing ini Sa'labah. Mudah-mudahan nanti ketika kambing ini beranak pinak, berkembang, insya Allah mudah-mudahan ekonomimu nanti jadi makin membaik. Sa'labah seneng. Ini benar ya Rasul? Benar. Betul lah, betul. Serius lah. Iya lu. Oke, makasih ya Rasul ya. Iya, kambing dibawa, sambil kambing dibawa sambil ngomong. Ih, ubur-ubur ikan lele. Cair le. Lah kambing yang ngasih Nabi Bang. Kalau kambing yang ngasih Nabi berkahnya gede. Enggak sampai sebulan kambingnya udah banyak. Tiap hari kambing yang melahirkan. Bunting aja kambingnya. Siapa bapak? Gak nyampe sebulan udah rame kambingnya. Kambingnya udah banyak. Sa'labah jarang ke masjid. Dulu nggak jadi apa-apa. Sekarang punya jabatan, jarang ke masjid. Dulu cari suara ke masjid, udah jadi lupa sama masjid. Orang sana ya bener ya. Dulu bukan apa-apa ke majelis taklim, sekarang jadi apa-apa lupa sama majelis taklim. Banyak kayak begitu ya. Ini Sa'labah begitu, kambingnya banyak, mulai kaya, lupa sama yang ngasih kaya, lupa sama yang ngasih kenikmatan, lupa sama yang ngasih kesenangan. Ke masjid jarang, bahkan nggak nampak lagi ke masjid. Nabi kan nyariin, betul ya? Nabi nyariin.
Kok salabah nggak pernah nampak ya? Ada di antara kamu yang nampak salabah? Maaf ya Rasul, salabah lagi sibuk. Sibuk apa? Ngangon. Ngangon apa? Kambing. Ayo kita datangin dah ke sana. Oke, Nabi sama sahabat datang, nyamperin salabah. Assalamualaikum salabah. Waalaikumsalam ya Rasul. Salabah, ku tengok sekarang kambingmu sudah banyak, dombamu sudah banyak, tapi semakin banyak kambingmu ku tengok kau makin jarang pergi ke masjid Salabah. Apa jawaban Salabah? Dengan mudahnya Salabah menjawab, ya Rasul, macam mana mungkin aku mau sempat ke masjid? Kalau sampai ku tinggal kambingku, ada serigala yang datang, dimakan, mati, aku yang rugi ya Rasul. Capek aku merawat kambing. Oh, bagus sekali mulut kau ya. Oke, kalau begitu Salabah, ini kambing kau sudah 41 ekor. Tolong ya Salabah, kau sudah wajib kurban. Tahun ini kau kurban ya di Masjid Al-Kausar. Oh nggak bisa. Loh kenapa nggak bisa? Nanti siang ini ada yang mau membeli kambingku ya Rasul. Jadi di kambingnya dijual sengaja supaya gugur syarat wajib dia jadi pekurban. Diolahnya Rasul. Makanya yang tukang-tukang olah itu saudara Salabah ini. Jangan hidupnya suka mengolah. Lawan Salabah pun. Ditipunya Rasul, marah Allah, murka Allah, dimatikan Allah semua kambingnya, balik melarat miskin lagi Salabah, tinggal hartanya seperti semula, sarung sebijik itu aja balik. Ternyata bagi Allah mudah Pak Bu. Jangan sampai kesenangan itu menjauhkan kita dari Allah. Maka ujian yang paling berat di muka bumi Allah ini adalah ketika kita dititipkan kesenangan. Jangan sampai kesenangan itu malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu. Malah dengan kenikmatan itu bertambah rasa syukur kita. Dengan nikmat yang dititipkan Allah itu, siogianya semakin tawaduk kita di muka bumi Allah ini. Semakin kita rajin membelanjakan harta kita di jalan Allah. Gitu. Ya Bu ya. Bu. Punya harta jangan sombong. Cincin banyak jangan sombong. Ini cincin banyak sosokan pamer aja kerjaannya. Majelis taklim 10 jari dipakai cincin semua. Bukan bagus, macam robot ibu tuh, kaku di tangan ibu. Ditanya mau kemana Kak? Sana. Ngapain? Dengar ceramah. Pamerkannya, jijik pula awak nengoknya. Mati engkau Bu, engkau bawa tidak cincin? Bawa tidak? Untuk siapa? Isi kedua. Kami untuk kau. Untuk suamimu, suami yang wajah-wajah tertekan. Tapi kan laki kami menangis Ustaz. Laki kau menangis pencitraan. Mama, cepat sekali kau meninggalkan kami Mama. Nggak sanggup diri ini kau tinggalkan Mama. Anak kita masih kecil-kecil Mama. Oh Mama, cabutnya yang di jari kelingking. Alhamdulillah untuk modal. Pindah ke jari manis Mama. Begitu cepat engkau pergi Mama, cabut yang ini. Cair. Sampai ke jari tengah, makin kuat nangis bapak. Mama. Tetangga nanya, kenapa Pak? Yang ini payah dicabut. Rupanya karena susah dicabut. Maka jangan sombong dengan harta kita. Siogianya dengan kenikmatan itu kita makin dekat. Supaya apa? Keberkahan semakin turun. Maka hidup ini ujian. Setiap ujian akan dimintai pertanggungjawaban. Hidup ujian yang paling sulit, yang paling susah ketika kita dititipkan kesenangan. Maka ketika kita dapat kesenangan, kenikmatan dari Allah, jangan sampai menjauhkan diri kita dari Allah. Semakinlah kita banyak bertawadhu, mohon ampun, beristighfar, mengucapkan rasa syukur, agar kita sadar dari mana kenikmatan itu datang dan untuk siapa kenikmatan itu kita belanjakan. Satu, berapa? Satu, hidup ujian. Dua, Ustaz apa?
Hikmah di balik Isra Mi'rajnya apa Ustaz? Ayo kita ngaji. 2. Hikmah Isra Mi'raj itu Bapak Ibu. Udah jam 10 ah. Jam 10 lewat. Ini sampai jam berapa Bu? Ini orang ini satu-satu aja. Kok pikirkan mulutku lah Bu. Tadi ceramah setengah 10. Ini sudah hampir setengah 11. 15 menit lagi. 15 menit lagi jam setengah 11. Hah? Suruh pulang aja orang ini Pak, bandel kali. 1. Hikmah Isra Mi'raj. Tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berangkat Isra wal Mi'raj. Isra kan artinya perjalanan, betul? Setiap yang berjalan maka Isra. Ibu dari rumah kemari maka ibu sedang Isra. Saya dari Medan datang kemari berarti saya sedang ceramah. Terus saya dari Medan kemari ngapain? Isra. Kenapa? Ada perjalanan. Isra secara bahasa itu artinya perjalanan. Setiap perjalanan Isra. Mi'raj secara bahasa naik. Apa? Naik Pak. Setiap yang naik Mi'raj. Saya tadi di bawah, suruh naik ke atas. Berarti saya sedang Mi'raj. Karena Mi'raj secara bahasa naik. Setiap yang naik Mi'raj. Nanti malam kalau ada yang naik jangan tanya-tanya lagi. Ngapain Bang? Mi'raj. Mi'raj. Setiap yang naik Mi'raj. Secara Qur'annya apa? Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alim basir. Salah buat-buat. Alim pula katanya. Dan sosokan lah Bang. Iya. Ini kalau orang di Medan dipukuli orang-orang kayak gini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Dibahasnya lagi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Sekarang kalau judulnya memperjalankan berarti Isra Mi'raj itu maunya Allah apa maunya Rasulullah? Maunya Allah apa maunya Rasul? Allah. Kenapa? Allah yang memperjalankan Pak. Allah yang mau. Makanya Allah yang memfasilitasi. Apa fasilitas yang dikasih Allah? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apa fasilitasnya? Diberkahi Allah sekeliling Nabi itu. Apa makna berkah itu Ustaz? Makna berkah itu perlindungan. Ini maaf, andai kata malam ini hujan, ini kami yang di dalam sini kira-kira kena hujan enggak? Enggak. Kenapa? Ada atap. Inilah berkah tuh Pak, perlindungannya. Makanya jangan heran kalau Rasulullah itu berangkat Isra wal Mi'raj dari langit dunia sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu nama pohon Pak. Pohon turindang, daunnya lebat. Di daun-daun Sidratul Muntaha itulah tertulis nama kita. Contoh, di pohon itu tertulis namanya Sulaiman, Hendrik,
Umpama Sulaiman kan banyak, Henry kan banyak Pak. Gugurlah daun yang bertuliskan nama orang ini. Selesai. PAW. Kenapa gugur? Naik Rasul sampai ke sana dengan ruh dan jasadnya, tapi Ustaz nggak hancur badan Nabi ya karena ada perlindungan. Maka jangan heran kalau akal manusia mengkaji Isra Mi'raj nggak nyampe, tapi kalau Allah sudah mau, apa yang nggak mungkin, betul? Nah sekarang begini, Bu, maaf ya Bang ya, tuh semut dari Medan bisa nggak nyampe ke Sekupang? Semut dari Medan bisa nggak nyampe ke Tilam ini, Tiban Lama? Bisa. Kenapa bisa? Masuk ke koper, banyak tingkah semut tuh. Ganti baju aku buka koper tuh keluar semut, berjumpa sama semut sini. Dari mana Kolek? Dari Medan Bray. Jauh kali main-mainmu sampai kemari. Semana lah Bray, ngikut Ustaz saya Bray. Kau orang sini, kata semut tuh. Enggak, aku pindahan juga dari Medan kemari gitu dia. Oh iya, bercakaplah semut Sekupang sama semut Medan. Secara akal nggak bisa. Jalan kaki semut tuh, merayap semut tuh berapa puluh tahun, berapa ratus tahun lah baru sampai ke Batam. Tapi hitungan 1 jam 25 menit naik pesawat, sampai dia. Kenapa? Tak terbang dia. Kenapa? Selamat dia masuk ke dalam koperku. Itulah berkah tuh Pak, perlindungan. Maka jangan lagi dikaji-kaji. Kenapa ini Nabi nggak rusak badannya, nggak hancur badannya? Karena Allah kasih perlindungan, selesai. Ya, tengok itu Nabi. Terus hikmahnya apa Ustadz? Nah ini hikmahnya. Nabi itu sebelum berangkat Isra Mi'raj itu dibelah dulu dadanya. Dadanya dibelah. 3 dokternya. Berapa? Siapa dokternya? Pertama Jibril, bagian pengawasan. Yang kedua Mikail, malaikat pengatur rezeki, tukang bayar rumah sakit dan pelunasan BPJS. Yang ketiga Israel Pak, tukang eksekusi. Ini Israel datang nih. Nengok yang berdiri-berdiri udah geram aja dia sudah. Dibelah dada Nabi, diambil semua isi dada Nabi, dicuci bersih di air jam-jam. Udah bersih, dimasukkan balik, dibalikkan daging dada Rasulullah seperti semula. Baru ayo berangkat kita menjumpai Allah. Hikmahnya apa? 1, takkan mungkin kita bisa menerima aturan Allah, takkan mungkin kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kalau kita masih punya penyakit hati di dada kita nih. Makanya hikmah di bulan Rajab, bulan Sya'ban ini apa? Kita suruh banyakin zikir. Dan ini Allah jawab di dalam Quran surah Al-Isra, pangkal surah Al-Isra. Subhana itu kan kalimat tasbih. Maka kita suruh banyak bersih. Supaya apa? Bersih hati awak ini dari penyakit hati. Kenapa harus dengan zikir Ustaz? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati awak ini tenang. Tenang aja. Orang yang ahlu zikir tuh ingat sama Allah, dia nggak akan ngopeni urusan orang. Kalau orang hatinya nggak pernah dibawa ngingat Allah, asik kepo aja. Cantik kali gamisnya Kak, tebal kainnya ya, lembut. Di mana belinya? OLX. Di mana? Di Shopee. Kepo dia. Kenapa? Nggak ada Allah di hatinya. Jadi mau tahu aja urusan orang. Inilah yang dikatakan Syekh Jalaluddin Rumi, penyakit hati itu timbul karena kita terlalu sibuk ngurusi urusan orang dibandingkan mengurus apa yang Allah titipkan sama kita. Heboh ngurusi orang.
ngurusi orang, urusan orang diurusi, punya orang diurusi, punya dia nggak diurus, terakhir punya dia diurus orang. Geram aku. Ada lakinya, tapi laki orang yang diurus, laki dia nggak diurusnya, terakhir laki dia diurus orang, dia ngamuk. Nanti kalau dibilang gini marah orang nih Pak, dijawab Ustadz, suami yang kayak mana yang harus kami taati Ustadz? Kan tergantung suaminya. Tuh jawaban mereka Pak. Alah Ustadz, baik buruknya istri kan tergantung suami. Betul. Orang ini kan begitu kan Pak. Kalau udah berkelahi lah kalian kan, pasti gitu ngomongnya. Aku kau suruh taat sama kau tahu aja sama aku kasar. Kau tahu ya Bang ya, baik buruknya istri tergantung suami. Ini hebat kali mulutmu. Aku tidak setuju kalau baik buruknya seorang istri tergantung suami. Asik kami aja yang kau salah-salahkan. Betul Pak? Bela kau malam ini. Kenapa Ustaz bela bapak-bapak? Karena nasib kita sama. Aku lebih ngeri lagi yang kuhadapi di rumah. Mama dia harahap, bapak dia Banten, keras kebal pula. Beginilah keadaan bulan ini. Udah keras kebal, itu yang kuhadapi Pak. Biar tahu dulu. Baik buruknya istri tidak tergantung suami Bu. Maaf, kalau baik buruknya seorang istri tergantung suami. Geram kali aku, geram. Geram kali aku. Asik kami aja yang kau salah-salahkan, asik kami aja yang kau jajah terus ya. Baik buruknya istri tidak tergantung suami. Kalau baik baru buruknya istri tergantung suami. Tengok tuh, Fir'aun. Tahu Fir'aun? Fir'aun kenal? Fir'aun sekubang. Maaf Bang, tuh Fir'aun maaf kelakuannya iblis kalah. Iblis kalah sama Fir'aun. Iblis mendatangi Fir'aun. Apa kata iblis? Paten kali kau Fir'aun Pak. Kenapa iblis? Iblis, orang ini besti. Aku kata iblis. Aku kata iblis, diciptakan dari api. Umurku dipanjangkan sampai kiamat. Aku dikasih kelebihan gak mati sampai kiamat karena aku disuruh Allah menggoda anak cucu Adam. Jelas tempatku di neraka Tapi kata iblis, seiblis-iblisnya aku tak pernah mengaku Tuhan. Kau manusia ngaku Tuhan, paten kau Gak bisa cakap iblis nengok Fir'aun. Hebat kau ya Coba, kalau memang seorang istri baik buruk tergantung suami, seharusnya istri Fir'aun Asia, bawa Asia bengkong seharusnya Asia itu ngikut akhlaknya Fir'aun. Kalau memang istri ngikut suami, betul apa ya? Benar apa ya? Benar ya? Seharusnya Asia itu sama kelakuannya sama Fir'aun, tapi Asia tidak. Dia tetap taat kepada Allah. Itu kan Fir'aun Ustaz. Ada lagi Nuh alaihi salam, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, punya istri durhaka, zalim kepada Allah. Kalau memang istri tergantung pada suami, siogianya istri Nuh alaihi salam seharusnya taat seperti Nuh taat kepada Allah.
Jadi jangan begitu, Bu. Jangan nasi kami aja yang kau salah-salahkan. Pikir enak jadi suami itu, tahu kau? Capek kan jadi suami itu, tahu? Dunia kau kami nafkahi, akhirat kau kami pertanggungjawabkan. Kau nggak pernah mengerti akan hal itu, Bu. Kami pergi pagi pulang petang. Ada nggak pulang-pulang? Oh, rupanya buka cabang waktu. Kasihan suamimu, Bu. Tengok. Maaf, ini aku ngasih tahu aja ya, supaya kita nggak terlalu merajalela kali, Bu. Ini kalau nggak diginikan nggak jelas-jelas ini, Pak. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Tandai laki siapa yang bercakap betul-betul. Bu, maaf ya. Seorang suami itu ketika dia cari nafkah keluar rumah, ketika dia berpamitan denganmu, Dek, pergi dulu abang, Dek, ya, cari nafkah, doakan abang dapat nafkah yang halal ya, Dek. Pertanyaanku, kau lepas suamimu dalam keadaan hidup. Sekarang ku tanya, Bu, ada nggak jaminan suamimu kembali dalam keadaan hidup? Bu, suamimu waktu cari nafkah kau lepas dalam keadaan hidup, ada nggak jaminan dia balik dalam keadaan hidup? Ada nggak? Makanya mikir. Kami nggak minta banyak kok, kami cuma minta doa aja. Jadi ya, Bang, pergi selamat, pulang selamat, bawa yang halal, yang haram letak kantor aja, Bang. Jangan bawa balik ya, Bang, ya. Abang kasih yang baik saja belum tentu yang baik yang jadi nanti, apalagi yang haram yang abang kasih ke kami. Judi-judi slot itu tolong stop, Bang. Judi skater, minta ampun, Bang, stop. Ada di sini pemain slot sama skater? Ada pemain slot sama skater? Ada? Haram. Mampus kau kan? Tak peduli aku kok. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang benar takkan pernah salah, yang salah sampai kapanpun tidak akan pernah jadi benar. Tapi kami menang, Ustaz. Haram. Aku nggak pakai chip, jangan alasan dong. Aku nggak pakai chip, Ustaz, main slot, Ustaz, tetap haram. Kenapa? Kau bisa lalai dari panggilan Allah. Betul nggak? Hayya 'alas shalah. Big win. Hidup barang big win. Hayya 'alal falah. Super win. Ustaz kenapa paham betul? Lu sempat juga main. Jadi ya, nggak pakai chip tetap haram. Kenapa? Bisa lalai dari panggilan Allah. Apalagi kau pakai chip, pakai dana, kau menang, kau kasih makan anak istrimu. Haram yang kau masukkan ke darah daging mereka. Nggak usah tengok-tengokan kau, Pak. Kau lagi pemain semuanya kalian ini. Taubat awak, minta ampun sama Allah Ta'ala. Jangan sok hebat awak hari. Dengar, kalau nanti suamimu tengah malam belum tidur, handphonenya mereng main, positif slot, bantingkan handphone dia. Menjadi apa begitu itu? Ya, Bu, ya, Bu, bersihin hati dah. Jangan sombong kita. Nggak akan nyampe takwa itu, nggak akan dapat Ramadan di ujungnya takwa sama kita kalau maaf nyambut Ramadan ini masih ada hati yang kotor di antara kita. Ini kan gerbangnya Ramadan sekarang ini, betul? Betul ya? Rajab, Syaban ini kan bulan latihan, gerbang menuju Ramadan. Sebelum masuk ke dalam kan kita melewati gerbang. Nah, di gerbangnya inilah kita harus persiapan. Persiapkan apa? Hati kita, supaya nanti nyampe di Ramadan kita nggak ada lagi penyakit hati sesama kita. Dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu
wala wallah subhan walhamdulillah wala orang yang zikir tenang hatinya, dia nggak akan ngurus urusan orang karena dia sadar ada urusan pribadinya yang harus diurus. Bersihkan penyakit hati kita. Makanya salah satu hadis tasawuf mengatakan, setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu zikrullah. Setiap sesuatu ada pencucinya, dan pencuci hati itu zikrullah. Ibu nyuci baju kan pakai deterjen, betul ya? Baju kotor dicuci pakai deterjen, bersih wangi, betul? Ibu nyuci piring, nyuci gelas pakai sunlight, bersih wangi kesot. Kenapa? Alat pencucinya cocok. Berminyak jadi keset, Pak. Kenapa? Lemaknya gugur. Kenapa? Sunlight pembasmi lemak. Makanya yang gemuk-gemuk ini nggak usah sedot-sedot lemak, Bu. Non sunlight aja 3 kali sehari, gugur lemak kau itu, bebui hilang mulut, kadang bertingkah. Hati kotor bukan pakai deterjen, dengan zikir kepada Allah. Zikir tuh nggak mesti begitu. Nih, hadir di majelis ilmu juga zikir. Nongkrong ngopi yang dibahas Allah, yang dibahas kebaikan, yang dibahas agama juga zikir. Berkawan sama orang yang mengingatkan kebaikan juga zikir. Baca Quran juga zikir. Sholat juga zikir. Baca Quran, Bu, supaya hatimu tenang, gak gelisah. Hari ini kenapa orang banyak gelisah? Karena jauh dari Al-Quran. Nabi nggak minta kita ngaji itu nggak banyak-banyak kok. Nabi cuma minta kalau bisa ngaji ya rutin, nggak banyak tapi pasti, nggak banyak tapi rajin, nggak banyak tapi rutin, biar seayat tapi terus dibuat. Buat apa ngaji? Sekali ngaji 10 juz tapi untuk stok 10 tahun sekali. Itu namanya borongan tapi untuk stok nggak bisa. Sehari barang sayat boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Jadi bukan sayat satu, Pak. Satu huruf 10 kebaikan kalau berwudu. Kalau tidak berwudu, satu huruf 1 kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 190, biar 200, genapkan 1. Bismillahirrahmanirrahim Nun 200. Gampang cari pahalanya, cuman kita yang payah buat melakukannya. Ustaz, apa? Aku nggak bisa baca Quran. Aku masih alif-alifan, masih ikro. Kenapa rupanya? Toh ada kebaikan di situ kok, betul? Ngaji, Bu, ngaji. Walaupun masih alif-alifan, Pak, ngaji, Pak, ngaji. Ada speaker di rumah, jangan kau buat karaokean aja. Ada di sini yang hobi karaoke? Banyak. Aku nggak melarang kau karaokean, tapi kalau yang kau nyanyikan sholawat, Bu. Oh, ini enggak. Gara-gara sepotong minuman. Ngapal pula nenek ini lagi sempoyongan gitu. Tapi kalau untuk sholawat kan enak, berkah rumah tuh. Ambil mic itu, hidupkan speaker untuk ngaji. Walaupun awak masih alif-alifan, arahkan speaker untuk rumah tetangga kau. Nanti katanya sombong, biar aja. Ini kan memotivasi, biar dia sadar, enggak karaokean aja kerjaannya. Setel mic, kuatkan volumenya. Ngaji, Bu, kuat-kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetangga tuh menyapu langsung berhenti. Paten pula suara tetanggaku nih, kata dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga cuma paten lah. Alif Sadaqallahul azim. Kecewa penonton aja begitu. Boleh tak apa-apa, manfaat kok. 30 hari tamat alif-alif. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sadaqallahul azim. Tamat bulan depan, masuk lembaran baru. Alif date anun datena tapi masih depankum anakum. Badate banun datena kami mati depankum banakum. Enak. DJE datu alif alif biar aja. Mim date mata date tamim wa mati depanmu matamu. Bukan ada. Ribet. Kan ngaji tuh. Baca Quran pun termasuk zikir, sholat zikir, majelis taklim zikir, majelis ilmu zikir. Kumpul sama orang baik, bahas kebaikan pun zikir. Kalau sudah yang dibahas zikir, kalau sudah yang dibahas kebaikan, hati kita berzikir, ingat akan kebaikan, kita nggak akan open sama urusan orang. Kenapa? Kunci kenikmatan dalam hidup itu kita temukan, Bapak Ibu. Ketenangan kita dapatkan. Betul? Maka hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, perbanyak berzikir. 1, 2. Apa hikmahnya Ustaz? Lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Artinya apa? Nih, di bulan Rajab Sya'ban nih bulan latihan, yuk gantungin hati kita ke masjid. Supaya apa? Nanti waktu Ramadan terawih nggak kaget lagi awak banyak rakaat sholat. Jelas? Masjid Pak, masjid Pak, masjid. Supaya apa? 1, kalau udah masjid rame, kesombongan bakal hilang. Kenapa hari ini banyak orang yang sombong? Karena orang jauh dari masjid, Bapak Ibu. Masjid mengajarkan kita untuk tidak jadi orang yang sombong. Kenapa begitu, Ustaz? Tengoklah. Mau siapapun yang masuk masjid sama kok. Buka sepatu, buka selop, buka sendal. Camat masuk masjid. Buka sepatu, Mat. Jangan kau masukkan sepatu kau. Dewan masuk masjid. Ngapain? Kampanye. Dewan masuk masjid buka sepatuan. Ustadz masuk masjid buka sendal. Buka sendal tak. Nanti begitu masuk nggak laku lagi jabatan kita di situ siapa? Mau RW, mau camat, mau lurah, mau dewan, semua kita sama. Aku camat. Kalau kau camat, kenapa rupanya? Aku mau sap paling depan. Kalau kau mau sap paling depan, kau cepat datang. Itu di depan dah penuh. Kau terlambat datang, dia tetap di belakang kau. Nah, sana dekat kamar mandi kau. Nggak ada Pak bedanya, nggak ada beda-beda kan. Mau siapapun kita, mau pejabat hebat pun kita, kalau sudah masuk masjid, kau mau sap paling depan, kau cepat datang. Kau lambat datang, kau tetap di belakang. Nggak ada pilih kasih dalam masjid. Kenapa? Nggak ada lagi dipandang status dunia kita. Dengar, Pak Camat. Dewan dengar ya. Dengar wagu. Lagi Pak Lurah lagi dengar. Lagi Pak RW, dengar Pak RW. Nggak ada lagi status sosial kita dipandang. Asal kita sudah masuk masjid nih, status kita semua sama. Hamba Allah. Yang dipandang cuma satu, inna akramakum indallahi atqakum. Cuma takwa yang dipandang Allah, yang lain tak lagi dipandang. Tukang parkir pun jadi imam di depan, pejabat di belakang. Angkat takbir tukang parkir tuh, Allahu Akbar. Tuh pejabat di belakang ikut nggak? Ikut nggak? Kenapa? Patuh sama satu supir. Nggak pandang pejabatnya, nggak pandang tukang parkirnya, asalkan dia pejabat mampu jadi makmum, ikut sama imam. Imamnya tukang parkir, di belakang pejabat tetap tukang parkir supirnya bos. Sombong akan hilang.
Tengok ketika kita sholat nih, nih kepala kita bu Pak dengar, ini kan organ yang paling kita jaga, betul? Asal ditempelin sama orang, bunuh-bunuhan pun jadi, bertumbuk pun jadi, kan begitu. Tapi tengok ketika sholat, nih kepala yang selalu kita jaga, sejajar sama kaki. Kaki tempat memijak apapun kita pijak, pai pun kita pijak, kotoran pun kita pijak. Tapi maaf, ketika sholat sejajar kepala kita dengan kaki kita. Dan tanpa kita sadari, lebih hina lagi kepala kita, lebih rendah lagi kepala kita dibandingkan dengan lubang knalpot kita, Pak. Caca, sujud awak, rendah kepala awak, lubang knalpot awak lebih tinggi daripada kepala. Ustaz, aku sholatnya duduk. Itu lain cerita lah pula, kan gitu. Maka jangan kita sombong. Sholat itu menghilangkan kesombongan. Maka wajar hari ini kenapa banyak orang yang sombong di muka bumi Allah, karena jauh dari masjid. Nabi mengajarkan kita melalui Isra wal Mi'raj agar hati kita kembali kepada masjid. Kalau hati sudah kembali kepada masjid, kesombongan bakal hilang, kerjasama bakal mudah untuk dilaksanakan. Orang yang merasa hebat akan hilang karena sadar kesombongan itu hanya milik Allah. Jangan sombong ya, gampang bagi Allah. Setelah kita tinggalkan dunia, alam yang lain pula menanti. Bila dah tutup umur usia. Salah lagunya, nggak gitu. Ini gara-gara sebotol minuman tadi tuh. Apakah kita dapat kurnia itu melihat amal dan bakti, kan begitu. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Jangan sombong kita. Selagi hidup, ayo perbaiki amal kita. Masuk kita ke masjid supaya sombong hilang. Ingat, kita dari tanah, jangan sombong, Pak. Ya Pak ya, siapapun kita dari tanah, min sulalati min tain. Kita dari tanah, hidup di atas tanah, makan yang asalnya dari tanah, waktu mati pun bakal balik ke dalam tanah. Semua dari tanah. Dari tanah. Dari tanah. Dari tanah. Semua dari tanah. Memang semua dari tanah, cuman kan tanah modelnya macam-macam. Enggak semua tanah sama. Ada model tanah tuh keras, tanah tandus, bandal kali dikasih tahu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, tak masuk, bebalutaknya. Bandal, botol lampu, bodoh tolol, lambat pula. Ini dia. Ada model, maaf, ini tanah humus, tanah subur, asal dengar kebaikan dia datang. Pantang dengar kebaikan dia datang. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dia. Ini bagus. Ada model kalau nengok mukanya takut aja wah nengok dia. Seram. Oh ini tanah wakaf ini. Nakut-nakutin. Ada model orang kalau dengar ceramah jalan-jalan berdiri gitu. Itu tanah sengketa itu. Hati-hati kita ya. Jangan sombong ya, ayolah hilangkan kesombongan dengan kita ke masjid. Masjid ramaikan, sombong hilang, berkah datang, ukhuwah bakal terjaga. Insya udahlah ya, udah ya, udahlah, udah ngapa? Jika aku udahlah. Satu, hidup ini uji, maka hidup butuh iman. Iman itulah yang mengerim kita supaya kita sadar hidup ini ujian. Kita hati-hati, ada aturan. Aturan harus ditaati, jangan dilanggar. Kenapa? Setelah di dunia kita mati nanti kembali ke akhirat, ada pertanggungjawaban yang harus kita siapkan kepada Allah.
Maka ujian terberat itu bukan perkara kesulitan, tapi ketika kita dihadapkan dengan kesenangan. Hati-hati, ketika kita senang, kita lupa, maka sombong itulah yang akan menjadikan kesyirikan dalam diri kita kepada Allah. Nanti kita akan ngomong, ini semua karena pencapaianku, ini semua karena keringatku. Kita lupa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk mengambil semua titipannya dari kita. Yang kedua, berbanyak berzikir kepada Allah agar sekiranya nanti ketika Ramadan umur kita disampaikan Allah, hati kita bersih, kita tenang menjalani Ramadan, tidak ada ngurusi urusan orang. Di ujung Ramadan Allah memberikan ijazah gelar la'allakum tattaqun kepada kita. Yang ketiga, kembali kepada masjid. Dengan kita kembali kepada masjid, masjid kembali kita makmurkan, yakinlah kesombongan akan hilang, sifat egois akan musnah, keberkahan akan datang, silaturahim akan senantiasa terjaga. Mudah-mudahan yang kusampaikan ini mampu menjadi nasihat buat aku yang menyampaikan, dan nasihat buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Itu saja barangkali yang bisa kusampaikan ya. Udah ya? Udahlah udah lapar aku, belum makan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kutinggalkan semua tetap sehat. Amin. Bapak Ibu yang kutinggalkan semua tetap istiqomah di jalan Allah. Amin. Bapak Ibu yang kutinggalkan, mudah-mudahan segala urusannya dipermudah oleh Allah. Amin. Saya yang mungkin pagi besok harus balik ke Pekanbaru melanjutkan dakwah saya, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Amin. Bapak Ibu, tak pinta banyak yang kupinta, doakan aku senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu, doakan aku dimanapun aku berdakwah senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon pamit, mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz untuk berkenan memimpin doa agar kita semua semakin diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul